Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain laboratorium biologi yang telah saya buat. Sebelum kita lanjut membahas mengenai desain tata ruang laboratorium, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu laboratorium. Jadi, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, dan bidang ilmu lainnya. Di desain yang telah saya buat terdapat angka-angka sebagai simbol atau tanda, yang dimana terdapat 3 pintu. Pada nomor 1A merupakan pintu masuk, pada nomor 1B merupakan pintu keluar, dan 1C yang merupakan pintu darurat. Pintu darurat ini merupakan pintu yang khusus digunakan untuk keadaan darurat saja, misalnya kebakaran, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan umum. Di dalam ruang laboratorium terdapat beberapa ruangan, seperti ruang praktikum, ruang alat, ruang persiapan, dan ruang kantor laboran. Laboratorium itu sendiri idealnya berukuran 2,5 meter kuadrat dan tinggi 4 meter kuadrat. Yang akan saya bahas pertama yaitu ruang praktikum. Ruangan ini terdapat berupa peragaan atau demonstrasi, praktikum perorangan atau kelompok, dan penelitian. Seperti yang kalian lihat di desain yang saya buat, pada ruang praktikum ini terdapat 6 buah meja untuk praktikum yang masing-masing memiliki 6 buah kursi dan wastafel. Meja praktikum ini ditandai dengan nomor 3. Standar kursi di laboratorium tidak memiliki sandaran. Meja praktikum juga harus tidak tembus air, tahan asam dan basah, terbuat dari porselin. Jarak antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 1,5 meter sehingga praktikum dapat bergerak leluasa. Kemudian, lantai laboratorium juga tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan kimia. Kemudian, dalam laboratorium juga terdapat ruang persiapan, yang dimana ruang persiapan ini berfungsi untuk menyiapkan alat dan bahan sebelum praktikan melakukan praktikum yang ditandai dengan nomor 6. Yang mana nomor 6A merupakan lemari zat yang digunakan sebagai tempat menyimpan zat-zat kimia. Kemudian nomor 6B merupakan meja persiapan yang berfungsi untuk meletakkan apa saja yang diperlukan dalam melakukan praktikum. Selanjutnya, nomor 6C merupakan neraca yang digunakan untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram. Di dalam laboratorium juga dilengkapi dengan ruang alat yang ditandai pada nomor 7, yang dimana digunakan untuk meletakkan alat-alat laboratorium yang sering digunakan. Selanjutnya, pada nomor 6 merupakan kantor laboran, yang merupakan tempat atau ruang administrasi dan ruang kepala laboratorium. Pada nomor 2 merupakan loker yang digunakan untuk penyimpanan atau penitipan tas dan barang yang lainnya untuk praktikan. Kemudian pada nomor 4 merupakan meja dosen atau guru, dan pada nomor 5 merupakan papan tulis untuk menyampaikan informasi penting. Laboratorium juga dilengkapi dengan alat seperti pada nomor 9 yang merupakan inkubator yang digunakan untuk membudidayakan organisme sel. Pada nomor 10 terdapat oven yang digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melakukan proses sterilisasi, dan lain-lain. Pada nomor 11 dan 15 merupakan wastafel yang dimana berfungsi untuk mencuci berbagai peralatan yang telah digunakan usai melakukan penelitian atau praktikum. Pada nomor 13 merupakan keranjang sampah untuk membuang sisa-sisa bahan yang habis pakai.
Kemudian, di dalam laboratorium juga terdapat fasilitas berupa lemari asam yang ditunjukkan pada nomor 14, yang mana berfungsi untuk melindungi praktikan dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian, riset, maupun pembelajaran di laboratorium. Di dalam laboratorium juga terdapat P3K pada nomor 16 yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah. Laboratorium juga didesain terdapat toilet wanita pada nomor 17A dan 17B merupakan toilet pria. Di dalam laboratorium dilengkapi dengan alarm kebakaran pada nomor 18 untuk mengingatkan kepada orang sekitar atau praktikan akan bahaya kebakaran. Pada nomor 19 juga terdapat APAR yang fungsi utamanya adalah untuk mencegah kebakaran semakin membesar dan menyebar ke bagian ruang lain di laboratorium. APAR ini ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau. Di dalam laboratorium juga terdapat kulkas untuk menyimpan benda-benda kebutuhan laboratorium yang ditunjukkan pada nomor 21. Di dalam laboratorium juga dilengkapi dengan alat seperti NCAS yang ditunjukkan pada nomor 20 yang berfungsi sebagai tempat penanaman mikroba, pengerjaan sampel dengan aseptis, dan selanjutnya pada nomor 22 yang merupakan tempat pembuangan limbah cair dan 23 merupakan tempat pembuangan limbah biologis. Dan yang terakhir nomor 24 merupakan sumber arus listrik. Baik, itulah penjelasan saya mengenai desain laboratorium biologi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih.